pelihara saya, melindungi saya. Kalau saya bersaksi, saya ceritakan, saya waktu masih adik saya masih anak-anak, nakal di kampung, di Remboken, gitu. Kemudian saya terima Yesus, saya buka hati saya, masuk dalam hati saya. Tuhan Yesus proses saya, dia robah hidup saya. Saya karena papa saya sudah meninggal, saya sejak masih kelas 6 SD. Mama saya kawin, saya tidak disekolahkan. Jadi saya hidup susah waktu masih anak-anak. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan saya langsung mengenal Yesus. Menerima Yesus dalam hidup saya. Saya diproses, dirubah oleh Tuhan Yesus. Saya waktu muda, sebelum menikah, saya sudah masuk sekolah Alkitab di Surabaya. Jadi saya dari sejak itu menjadi penginjil dari salah satu gereja. Dan saya merasa berkat Tuhan luar biasa bagi saya. Luar biasa. Saya yang tidak sekolah, kemudian saya diminta melamar bekerja. Saya melamar pertama kerja di kantor gubernur Kalimantan Tengah. Saya diterima dengan kedudukan yang cukup baik, sedangkan tidak sekolah, tapi dipercayakan. Gubernur kenal kerjaan baik karena apa? Yesus menyertai saya, masukkan Yesus dalam hidup saya. Kemudian karena di kantor gubernur Kalimantan Tengah gaji kecil, pekerjaan banyak, gaji kecil waktu itu sekitar tahun 60, sekitar 600 rupiah gajinya. Wah, rasanya bisa itu. Ditawarkan di Bank Pembangunan Indonesia dengan gaji 5.000 rupiah, jauh besar, dengan dikasih pembagian beras, minyak goreng, minyak tanah, segala macam. Jadi cukup banyak. Saya kerja di Bank Pembangunan Indonesia sejak tahun 64. Kerja di situ, ya namanya tidak sekolah karena bapak sudah mati. Tapi saya berdoa Tuhan kasih hikmat akal budi pada saya. Tuhan kasih. Saya kerja di bank, saya ditaruh di bagian keuangan, kasir. Jadi selama kerja kasir di bank, dan tidak pernah bank tekor. Saya kerja, akhirnya saya ceritakan, saya mendapat tanda penghargaan dari Bank Pembangunan Indonesia, bekerja dengan baik tanpa cacat 20 tahun terus menerus. Ada tanda penghargaannya. Jadi bukan karena saya, karena Yesus proses hidup saya sehingga saya berhasil. Dan dalam pekerjaan saya yang saya katakan tadi, saya tidak sekolah, tapi saya berharap sama Tuhan. Saya pernah jadi direktur bank. Jadi aneh, tidak sekolah kok jadi direktur. Benar-benar jadi, pernah. Jadi bukan saya mau angkat-angkat diri, ini kesaksian. Yesus itu ajaib. Karena saya sejak sebelum menikah, saya sudah terima Yesus, sudah dibaptis, sudah sekolah Alkitab, saya katakan tadi. Dan saya aktif di pelayanan setiap gereja. Haleluya, ya. Dengan tidak mengharapkan dapat imbalan, tidak. Karena saya tahu Tuhan sudah jamin hidup saya. Dan saya menikah tahun 62, sudah lupa juga. Dan saya dikaruniai anak, semuanya kalau hidup 7, tapi yang ada sekarang 5. Yang 2 meninggal waktu masih kecil-kecil, waktu lahir meninggal yang 2. Jadi Tuhan karuniai 5 anak-anak, semuanya sehat. Anak-anak saya kasih sekolah baik-baik. Sebab saya sendiri tidak sekolah, jadi saya mau anak saya jangan jadi seperti saya.
saya sekolahkan. Jadi hampir semua anak saya sarjana. Ada yang tidak mau, ada satu yang tidak mau, salah satu masuk tentara, dan satu pura-pura dia pergi kuliah padahal enggak. Hanya minta dulu saja sama saya biaya kuliah, padahal dia tidak pergi. Akhirnya tidak jadi apa-apa, rugi sendiri. Tapi yang mau kuliah, yang mau sekolah, yang menurut saya, salah satunya anak saya yang ada di sini, Gideon. Apa yang saya bilang, dia mau mendengar, dia turut menurut semua. Jadi saya lihat berhasil. Itulah kesaksian saya. Kalau kita setia di gereja, kita sebagai orang Kristen, kalau hari Minggu kita punya tempat harus ke gereja, harus beribadah. Tentu kalau yang Advent harus sabar. Pokoknya kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita ke gereja dengan tidak melihat apa-apa, kita harus beribadah. Karena disitulah dalam ibadah, saya ada pegang dalam Alkitab dibilang ibadah itu ada janji. Amin. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ayat itu saya sudah cetak, saya tempelkan di rumah kami waktu mereka masih kecil. Jadi baca itu, ibadah itu ada janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup sekarang kita diberkati. Jadi dalam pekerjaan, kalau saya mau bersaksi, kalau saya seperti kasih tahu, tapi ini benar-benar saya pernah jadi konsultan. Tidak sekolah kok jadi konsultan apa lagi? Bank asing. Tapi benar, saya jadi konsultan kemudian disuruh duduk di Bank Indonesia Manado. Pernah jadi konsultan, kok enggak sekolah jadi konsultan, tapi benar, dan semua hasil-hasil yang saya olah diterima oleh Bank Indonesia dengan baik pada saat itu. Jadi ini artinya karena Tuhan Yesus menyertai. Dan dalam hidup saya selalu saya suka beribadah. Dan kalau saya mau beribadah, bukan hanya hari Minggu, setiap ada ibadah saya pergi. Saya dikasih tugas, tidak dikasih tugas, ya kita melayani Tuhan atau ikut menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan. Jadi itulah, kita sebagai orang Kristen harus beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Sekian saja kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.